Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapa saja orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, semua amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuqbalu, enggak ada yang diterima. Sayang ya, kita udah puluhan tahun sholat, kita udah puluhan tahun ibadah, kita udah puluhan tahun puasa, puluhan tahun kita mengerjakan zakat. Kalau hasilnya nol di sisi Allah, sayang saudara, sayang hadirin sekalian. Makanya kewajiban menuntut ilmu ini batasnya sampai liang lahat. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan ilal lahdi sampai liang lahat ya, liang lahat kuburan tuh. Kalau kuburan ada liang lahatnya, kalau kuburan aja itu kotaknya itu kuburan. Liang lahatnya itu yang agak cedok ke dalam tuh, nah itu liang lahat tuh yang kecil tuh, yang nanti kita akan ditutupi namanya papan tuh, nah itu lahat, itu namanya lahat tuh, yang lahat. Belajar kita, cari dasaran ilmu kita, biar kita paham, biar kita tahu dasaran ilmunya apa. Termasuk yang sedang kita laksanakan, yang sedang kita lakukan pada hari ini. Dasarannya apa? Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u wa shadaqatu hadiyatun ilal mauta. Kata Nabi, doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Kalau buat orang yang sudah meninggal mah beda hadiahnya sama orang yang masih hidup ya. Kalau orang yang masih hidup kita hadiahin berbentuk barang. Bisa kita hadiahin yang hobi cincin, kita hadiahin dia batu cincin. Tapi buat orang yang meninggal, hadiahnya bukan berbentuk barang. Gak perlu kita nganterin ke kuburannya kulkas 2 pintu, gak perlu. Gak perlu kita taruhin di kuburannya AC biar dia adem di sana, gak perlu. Kata Nabi, doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang yang meninggal. Jadi hadiah untuk orang yang meninggal itu adalah doa dan sedekah yang kita niatkan untuk mereka. Seperti yang kita kerjakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pahalanya Allah sampaikan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, menukil ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, as-shadaqatu ba'da dafni thawabuha ila 3 ayyam, was-shadaqatu min 3 ayyamin yabqa thawabuha ila 7 ayyam, was-shadaqatu min yaumis sabi'i yabqa thawabuha ila 25 yauman, wa minal 25 yauman ila 40 yauman, wa minal 40 ila 100, wa minal 100 ila sanatin, wa minas sanati ila 1000 amin. Ini ucapan Sayyidina Umar bin Khattab yang ditukil oleh Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Ada di juz 2 halaman 198 kalau nggak salah. Ya. Barisnya saya nggak apa, lupa saya barisnya. Ini dasaran kita. Sedekah setelah kematian seseorang, setelah dikuburkannya seseorang, pahalanya itu langgeng sampai 3 hari. Dari hari pertama pahalanya, hari kedua, hari ketiga. Kemudian dari pahala yang 3 hari, langgeng pahalanya sampai kepada hari ke-7.
Di hari ke-7 langgeng juga pahalanya sampai di hari ke-25. Nah, ini dasaran kita nih. Kita bikin 3 hariin, 7 hariin ya. Dan di hari yang ke-25 langgeng pahalanya sampai ke 40 hari. Di hari ke-40 masih langgeng terus pahalanya sampai ke 100 hari. Di hari yang ke-100 lagi sampai lagi pahalanya terus langgeng sampai kepada 1 tahun. Pahala yang 1 tahun terus masih langgeng sampai kepada 1000 tahun. Ila alfi amin, sampai 1000 tahun. Ini dasaran kita untuk melakukan apa yang namanya atau rutinitas kita yang sedang kita kerjakan. Jadi jangan takut ya. Insya Allah semuanya ada dasarannya. Insya Allah semua ada dasarannya. Kita yang model begini nih sebutannya sedekahan ya, atau biasanya tahlilan ya. Sedekahan. Sahibul musibah, sahibul bait mengadakan seperti ini bukan untuk senang-senang, bukan. Sahibul bait mengadakan seperti ini mengundang kita para jamaah semuanya, tetangga, saudara semuanya untuk diminta bantuannya membacakan doa untuk almarhum almarhumah. Nanti setelah baca doa, ada makanan dah keluar, selesai. Makanan ada keluar, itu sedekahnya tuh. Minuman, kopi, ya, indah banget udah. Belum ada yang keluar ini. Ya, keluarin aja nih kesian ini. Cemilannya kesian keluarin aja. Ya, nah, Samsu boleh juga itu. Ayo nggak apa-apa, dikeluarin aja sambilan. Ya. Nggak fokus. Oh gitu. Iya. Oh. Iya iya. Ini malam memang sebenarnya saya ada 2 acara ini. Di sini Amantar sama teman-teman kawan-kawan. Soalnya kita mau tahlilan juga. Ya, jadi kita bagi waktu aja. Yang tadinya saya mau niat di sini berdiri 2,5 jam gitu. Ya, saya kurangin dah jadi seperempat. Ya, seperempat jam. Iya, lebih dikit dah. Iya. Jadi pahala yang kita kerjakan seperti ini terus kekal di sisi Allah, berlanjut terus. Jangan khawatir kita kalau pahalanya nggak sampai. Jangan khawatir kita orang yang tetangga sebelah suka mengatakan bermulut nyinyir kepada kita, jangan. Ya. Kalau masih nggak percaya pahalanya sampai, ya silahkan buktiin dah, ntar saya kirimin sini. Iya. Kalau nggak nyampe balikin lagi, begitu. Insya Allah sampai. Ya. Karena di Al-Quran sendiri ada ayat yang sering kali kita baca. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ini ayat ya, cuma menjadi dasaran kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang udah meninggal. Kalau pahala doa, pahala sedekah kita sampai kepada mereka. Rabbana ighfir lana, ya Allah, Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di dalam keimanan. Nah, ini menjadi dasar kita bahwa apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, insya Allah pahalanya sampai kepada almarhum dan almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sambilan geser ya. Ya, sambilan geser tetap fokus. Yang sampai saya ngambek ini. Kalau ngambek repot urusannya. Jangan ngebleng ya. Enggak. Ngebleng sih enggak nih. Enggak, tapi pengen ngopi kita hawanya. Pahit saya pahit. Jam berapa ini? Wah, nggak ada jam lagi. Aduh. Iya. Rasanya udah 1 jam 5 menit ini kita. Saudara hadirin sekalian,
dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahi kitab Bidayatul Hidayah karena karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an. Beliau menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min dzikri hadimil ladzat." Kata Nabi, berbanyaklah olehmu daripada mengingat kematian. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi untuk banyak ingat mati. Pak, biar banyak ingat mati, Bang. Ya. Biar banyak juga ingat mati, Dek. Ya. Ya, ingat mati, iya. Karena kita bakal mati nanti. Kematian itu suatu yang pasti akan kita temui. Karena sudah jelas firman Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya mati. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada'i ahadun?" Wahai Rasul, adakah seseorang itu yang nanti akan dikumpulkan bersama para syuhada? Padahal orang yang mati ini bukan syuhada. Tapi kok bisa dikumpulkan? Nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid membela agama Allah. Apa jawab Rasul? Qala na'am. Rasulullah bersabda, iya ada. Ada, ternyata ada orang yang nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat di dalam kelompok para syuhada. Siapa mereka? Kata Nabi, man yadhkurul mauta bil yaumi wal lailati 20 marratan. Orang yang nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat di dalam kelompok para syuhada adalah orang yang mengingat kematian sehari semalam 20 kali. 20 kali tuh ingatnya. Bukan sekali, kalau sekali mah belum apa-apa, belum. Ya, kalau bahasa kita mah ingat mati sekali belum nendang, belum. Ya, belum nampol. Ya, kalau ingat mati udah 20 kali sehari, nah nampol dah. Cakep dah tuh. Nangis mulu kita. Ya, nggak boleh deket bini udah kagak ada rasanya udah. Iya. Ngopi inget mati. Ah. Apa rasanya kopi dah kalau kita ngopi inget mati. Ya. Boleh sambilan, boleh. Boleh. Ngopi dulu kan. Bukan main. Udah dah. Kita kayaknya kegoda ini. Kita udahin aja dari kau gini lah. Ya kalau gitu sedikit lagi dah. Iya. Kita pengen kopi juga masalahnya. Iya. Apa hikmah mati yang kita bisa dapatkan? Di dalam kitab At-Tadhkirah ada minimal 3 manfaat dari kita mengingat kematian. Pertama, ta'jilut taubah. Kalau kita sering-sering ingat mati, hikmahnya akan kita peroleh adalah kita bersegera melakukan taubat. Ya, karena kita ingat mati, cepat-cepat kita taubat. Aduh, terhabis ngopi gue mati nih. Jangan-jangan terhabis ngerokok gue mati nih. Jangan-jangan apa lagi nih? Ya, kita pengen colek ini orang ya. Jangan-jangan habis nyomot semangka mati. Iya. Bisa gak tuh? Bisa aja. Namanya umur, namanya ajal. Dalam kitab Nasaihul Ibad, al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Mati itu datangnya tiba-tiba. Kagak ada kabar beritanya dulu, kagak.
barusan habis ngobrol sama kita, pulang ke rumah mati. Ya. Habis ngopi, ngobrol sama bininya, habis kipasan, nggak lama mati. Ini hati-hati nih yang ngopi nih. Apalagi nggak ajak saya ini. Ah, udah dah. Ntar kualat ini. Udah ngiler banget. Mari. Bang. Mati itu datangnya tiba-tiba. Makanya kita juga harus selalu siap sedia untuk menghadapi kematian. Karena yang namanya mati tidak pandang bulu, ya, tidak pandang umur, tidak pandang sakit atau sehat, tua atau muda, nggak pandang. Nah kalau sekarang misalkan ada bayi baru 2 hari meninggal, ada gak tuh? Ada, aki-aki, ya, tua banget, ya. Bongkok, jalannya juga selangkah-selangkah. Ya mungkin jalan selangkah-selangkah ya. Iya, kalau dua langkah bukan orang namanya. Masih hidup? Iya. Yang udah ngap-ngapan di rumah sakit, Allah kasih umur panjang. Lah, ini ada orang sehat, anak muda, seger. Rokok 2 batang, kopi 2 gelas. Ya, sama cemilannya, kue apem. Gua gumblong, bukan main itu. Udah kenyang. Gak lama tidur, mati keterusan tidurnya. Nah kan begitu. Iya, nggak kita sangka-sangka aja begitu. Mati. Segala corona lah disalahin. Ya. Kalian lah kita bahas. Segala corona lah disalahin. Sian amat itu corona. Ada mah yang namanya mati kagak ada urusan sama corona. Ya. Dulu mah engkong-engkong kita belum ada corona, mati gak? Mati engkong kita, padahal nggak ada corona, mati. Ya sekarang masa orang mati yang disalahin corona. Ya. La mauta illa bil ajal. Nggak akan mati kecuali udah ajalnya. Itu kuncinya. Orang mau sehat atau sakit, urusan mati nggak ada urusan sama corona, nggak ada. Ya. Kenapa dia mati? Ya karena ajalnya udah sampai, udah selesai. Dia mau sakit apa kita? Kalau memang ajalnya belum sampai, ya kagak bakal mati. Kagak bakal mati. Ya. Jangan corona. Biar kata penyakitnya numpuk di badannya begitu. Kalau memang Allah tentukan ajalnya belum sampai, ya kagak bakal mati. Ya. Jadi hikmah yang pertama kita mengingat kematian adalah ta'jilu taubah, bersegera kita bertaubat. Ya. Karena kita sadar kalau kita banyak salah, kita sadar kalau kita banyak dosa, kita sadar banyak ibadah yang kita lalaikan, dan kita sadar ya, banyak kekurangan kita, baik kepada saudara kita, tetangga kita, sanak famili handai tolan. Ya. Dengan mengingat kematian, bersegera kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah dari kita mengingat kematian adalah qanaatul qulub. Ya. Hati kita menjadi qanaah, nerima apa yang udah Allah berikan kepada kita. Enggak gerasak gerusuk, nyari orderan mulu, objekan mulu yang dicari. Padahal mah udah cukup hidupnya. Bukan berarti nggak boleh. Ya. Cuma kalau Allah sudah berikan di hati kita rasa qanaah, itu sudah sangat baik sekali buat kita. Iya. Ya saya mah cukuplah segini, ngapain saya ngejar-ngejar dunia. Ya, Mercy 2, rumah 3 tingkat. Lah, cukuplah. Iya, cukuplah kita. Nggak usah kita uber-uber lagi. Objekan makasih aja orang lain. Ya, kontrakan 10. Ya, tinggal nanggapin aja. Istri berapa nih? 3. Lah, indah banget dunia. Kayaknya cerita doang tuh ya. Iya. Qanaatul qulub. Allah berikan kita qanaah di dalam hati kita dengan mengingat kematian. Kemudian hikmah kematian yang ketiga adalah semakin giat kita untuk beribadah, nasyatul ibadah. Dengan mengingat kematian kita semakin giat lagi beribadah. Ya. Karena tadi itu jangan-jangan saya ntar mati, udah saya sholat. Jangan-jangan abis ini saya mati, udah saya mau sedekah buru-buru. Ya. Biar besok amalan
ibadah saya banyak, biar besok tabungan sedekah saya banyak, ya, biar di kuburan ntar ada yang nemenin cewek cakep, kan begitu. Ya, mentang-mentang ada cerita nanti di kuburan, ya, amal ibadah kita jadi cewek perempuan cakep banget, kita kenal kamu siapa lah, saya amal ibadah kamu lah, bodoh amat neng, kan begitu, nemenin kita. Iya, kalau begini rasanya pengen mati buru-buru kan? Nah, jangan juga, atau masih gak berani juga. Padahal udah ditawarin gitu. Belum waktunya. Belum waktunya. Benar tuh kalau Aji itu benar tuh. Belum waktunya, ya. Orang masih pengen ngopi ngerokok disuruh mati. Gitu. Hadirin sekalian, ya. Ini karena mohon maaf ya, ini jujur ini saya karena emang saya ada acara lagi ini supaya nggak kemalaman yang di sana, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ya, saya berdirinya kurang lama ya, ataupun banyak yang salah ucap, salah kata, salah guyon, mohon dimaafkan. Kiranya dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya buat kita, yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk pribadi saya sendiri. Ya. Saya juga selalu introspeksi diri, sadar diri, bicara kematian, lah kali aja. Saya belakangan, hadirin yang duluan, kan begitu. Kan nggak tahu kita urusannya, iya kan? Bener. Segitu Ustaz ngomong. Iya, oh ya begitu. Takut juga ya. Jangan takut. Ya takut. Ya, karena semuanya bakal mati, ya. Saya juga bakal mati. Makanya ada pepatah Arab, ya. Yang nguburin besok bakal dikuburin. Yang ngajiin besok bakal diajiin. Yang tahlilin besok bakal ditahlilin. Yang ngafanin besok bakal dikafanin. Yang nyolatin besok bakal disolatin. Yang ngasih tausiah besok lumayan. Dan begitu. Nah, saya juga pengen ngopi, ya, makanya itu doang yang ngopi. Jadi dari saya, waalaikumsalam. Wadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ahmad Taufik yang telah memberikan tausiah agamanya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah beliau berikan akan menambah pembendarahan ilmu untuk kita semua umumnya.